Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya sangat familiar di telinga kita. Peribahasa ini menggambarkan kesamaan seorang anak dengan kedua orang tua, ayah dan ibunya. Mengapa? Karena bisa dipertanggungjawabkan secara biologis dan psikologis. Seorang anak menjadi perpaduan yang mengagumkan antara seorang laki-laki dan perempuan. Di dalam diri seorang anak mengalir darah ayah dan ibunya. Peribahasa itu juga bisa melukiskan kesamaan antara murid dengan gurunya, namun tidak secara biologis. Bisa terjadi seorang murid memiliki atau mewarisi karakter seperti gurunya. Saudara-saudari terkasih, dalam alur yang sama, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, dengan menyatakan sebagai pokok anggur, Allah Bapa sebagai pengusahanya, kita, para murid Kristus adalah carang-carangnya. Pokok anggur dan juga pohon-pohon pada umumnya dengan setia mengalirkan sari kehidupan itu ke carang-carangnya, sehingga carang-carang itu berkembang dan daun-daunnya menghijau subur. Saudara-saudari terkasih, hidup iman kita juga akan selalu subur dan mekar apabila selalu mengambil saripati dari Tuhan Yesus, Sang Pokok Anggur. Dari Tuhan Yesus, kita menerima energi kehidupan, menerima daya untuk bertumbuh dan menghasilkan buah-buah segar kehidupan. Oleh karena itu, hidup kita menjadi sebuah upaya untuk selalu bersatu dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan.
Karena tanpa Tuhan, kita akan menjadi carang-carang yang lemah, tidak berdaya, dan tidak berdaya guna bagi kehidupan. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar bisa selalu menyerap saripati dan daya kehidupan dari Tuhan Yesus. Membaca dan merenungkan kitab suci salah satu jalan untuk selalu mengenal lebih dekat Sang Pokok Anggur. Merayaan Ekaristi menjadi jalan untuk menyerap dan mendapatkan kekuatan, sehingga kita selalu disegarkan untuk menjadi carang-carang yang subur dan berbuah dalam kehidupan. Perayaan Ekaristi sungguh memberikan daya ilahi karena kita menerima santapan sabda dan Ekaristi, tubuh Kristus. Saudara-saudari terkasih, masih banyak cara lain untuk selalu terhubung dengan Sang Pokok Anggur dan bisa menyerapkan daya ilahi Kristus. Merayakan sakramen-sakramen, doa-doa pribadi, doa bersama dalam komunitas umat, berdevosi, dan menjalankan aneka ulah kesalehan. Berbelas kasih kepada sesama, selain bukti sebagai carang yang menghasilkan buah, sekaligus semakin mendekatkan kita kepada Kristus sendiri. Sebab di dalam diri sesama yang membutuhkan pertolongan, disitulah Kristus hadir. Saudara, Tuhan Yesus senantiasa mengundang kita untuk selalu menempatkan diri sebagai ranting yang selalu terhubung dengannya. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan agar kita menjadi carang atau ranting yang berbuah, sehingga kita tidak dibuang seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Selamat bermenung. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga hidup kami selalu terpaut padamu, pokok anggur, sumber kehidupan. Kami tahu, hanya di dalam dan bersamamu, hidup kami menjadi subur dan akan berbuah. Sebab Engkau Tuhan, sumber hidup dan juru selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.